Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasanya sebelum masuk ke materi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk yang pertama kita akan cek dulu ITMG ya. Untuk saham ITMG kemarin Jumat naik cukup tinggi 5%, close di 26.775. Ya, close-nya di area sini. Kalau secara teknikal ini udah nyentuh resisten pertamanya 26.675 ya. Ini area resistensi untuk harga penutupan ITMG kemarin Jumat. Coba kalau kita cek untuk transaksinya gimana untuk ITMG dan siapa yang masuk cukup banyak. Untuk saham ITMG kemarin Jumat aslinya netbuy 7,4 M ya. Ini 21 Juli. Aslinya netbuy 7,4 M, dan kalau kita cek hari tanggal 17 dalam 1 minggu terakhir ini aslinya net sell sih, jadi kadang masuk kadang keluar. Untuk kemarin Jumat aja ketika naik cukup tinggi itu untuk saham ITMG tanggal 21 Juli secara keseluruhan yang masuk paling banyak itu YU akal asing ya ini. YU-nya YU versi asing ya. Oh sorry, YU-nya lokal ya, jadi yang masuk paling banyak itu YU versi lokal, dan untuk aslinya yang masuk kemarin di saham ITMG ada AK, dan kalau kita perhatikan di sini untuk AK hampir seluruh transaksinya itu baik. Valuasinya 8,6 M ya, dan net B 8,6 M juga ya. Untuk sisinya net B 5,2 M, ini sisi versi asing. Untuk aslinya yang keluar BKEP. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar juga lumayan banyak loh. Ini kalau kita perhatikan juga hitungannya yang keluar juga lumayan banyak ya. YP, GR, CP, XAXI. Jadi untuk saham ITMG kemarin yang jadi market utamanya PD, YUCC, ketiga-tiganya net buy. Kalau lihat secara teknikal sih lihat aja ya di awal market apakah bisa langsung hijau atau enggak. Kalau mau langsung nge-HK ya terlalu beresiko. Apalagi untuk saham ITMG ini di area resistensi, jadi amannya ya yang udah floating profit bisa dipertimbangkan ya. Kalau besok koreksi turun, hati-hati untuk saham ITMG, ada kemungkinan turun lagi lebih dalam ya. Ingat juga untuk harga batu baranya juga kayaknya malah turun ya untuk new guys. Untuk harga batu baranya turun ke 131 lagi, sebelumnya kan 140. Jadi untuk ITMG naik. ITMG untuk ITMG juga nggak ada berita yang berpengaruh banget ya. Ini cuman laporan bulanan, kemudian laporan bulanan pemegang saham kinerja malah ini diramal tertekan ya, tertekan soalnya batu baranya juga masih nggak semahal tahun kemarin. Selanjutnya kita cek saham ini ya, Adaro. Saham Adaro juga kemarin naik ya, naik 2% lebih, 2,11%. Untuk saham Adaro plus di 24.420 ya, bukan 24.000, 2.400. Untuk yang di atas 20.000 itu ya ITMG. Kalau untuk saham Adaro ya di 2.430 kemarin kelasnya. Secara teknikal untuk supportnya kalau kita pas buat trendline sih ya di area sini sih. Ini juga belum jebol juga trendline yang kita buat, dan secara Fibonacci resistennya ada di 25.500 untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro ya, untuk saham Adaro kemarin tanggal 21 Juli ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang distribusi asing ya. Ini asing net sell 66,6 M, ini BK versi asing, dan yang masuk untuk aslinya CCAKZB. Jadi kemarin aslinya net sell. Untuk Adaro dalam 1 minggu terakhir aslinya net sell 45 M, dan untuk kemarin Jumat aja aslinya net sell 57 ya. Ini yang mendominasi jualan BK versi asing ya. Ini BK versi asing net sell 66,6 M, dan lokalnya nampung sih. Lokalnya yang nampung ada PT, YUKI untuk saham
Adaro ya, mungkin untuk saham Adaro ya semoga aja bisa ngejar ini ya, 2.550, semoga aja bisa nyentuh area sini. Tapi untuk entry sih di harga saat ini itu sebenarnya nanggung nanggung ya, nanggung. Tapi ya kembali lagi disclaimer sih, buat teman-teman yang, masih punya posisi di atas, semoga aja ada sentimen positif untuk, sektor batubara. Itu untuk saham Adaro, kalaupun besok naik kayaknya sih ya nggak tinggi-tinggi banget, kalau untuk targetnya sih ya di area sini sih, masih di 2.500-an. Oke, itu untuk saham, Adaro. Selanjutnya kita cek saham PTBA ya. Untuk saham PTBA harganya kemarin juga nggak kemana-mana, masih di area sini-sini aja, nggak banyak pergerakan, malahan ini untuk saham PTBA ditutup naik 0,72% ya, masih mendok candle kecil. Untuk resisten secara historinya masih di 2.830. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA, untuk PTBA kemarin tanggal 21 Juli secara keseluruhan yang masuk asing ya, asingnya netbuy loh. Ya, aslinya AK, BK, CC, Netbuy. Jadi untuk saham PTBA kemarin Jumat aslinya Netbuy 13,7 M. Untuk lokalnya jualan ditampung oleh asing, ini untuk saham PTBA semoga aja bisa breakout di atas 28.300 ya untuk minggu depan. Perhatikan saja level ini sih, kalau mau entry ya disclaimer kayaknya masih ada kemungkinan naik, walaupun untuk naiknya itu kalau buat uptrend kayaknya sih belum ya, kayaknya mungkin akan konsolidasi dulu. Ya ini sih untuk target price-nya misal berhasil breakout di atas 28.000, di atas 2.830 ya ke 3.000-an. Oke, itu untuk saham, PTBA ya, PTBA. Selanjutnya kita cek saham ASII ya, dan untuk saham ASI ini malah turun cukup dalam ya. Kemarin itu sempat ke level 6.404, di bawah 6.400 ya, kemarin sempat ke 6.375 tapi ditarik naik lagi. Aslinya juga keluar untuk kemarin di saham ASII. ASII kemarin aslinya keluar net sell 69,9 M, dan kalau kita cek dari tanggal ketika breakdown itu tanggal 14 Juli ya, coba kalau kita cek dari tanggal 14 Juli untuk aslinya net sell 33,9 M. Ya, aslinya cenderung keluar malah di saham ASI, cuman ini hitungannya belum banyak. Semoga aja nggak banyak ya untuk saham ASII. Tanggal 14, yang keluar KZRX dan yang masuk juga asing loh. Jadi untuk transaksinya ini masih didominasi oleh asing untuk saham ASI. Mungkin buat teman-teman yang mau entry, mmm lihat aja ya, mungkin di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru masuk, tapi kalau langsung dibuka hijau perhatikan saja level 6.475, semoga saja bisa breakout lagi di atas itu dan ada yang jaga harga di area sini. Kalau, minat nge-HK sih ya dicicil dulu aja ya. Soalnya ini secara apa ya, histori juga untuk saham ASI ini sebelumnya udah, naik lumayan tinggi sih sampai ke level 6.000-7 ribuan ya, dan konsolidasi malah turun, padahal selama konsolidasi itu aslinya masih cenderung masuk sih, jadi kemungkinan buat, rebound lagi itu masih mungkin sih kalau menurut saya seperti itu. Oke, itu untuk saham ASII ya. Selanjutnya kita cek saham Sido, untuk saham Sido juga kemarin naik cuman belum berhasil breakout di atas 700 ya. Untuk harga penutupannya di 700, jadi naiknya itu belum terlalu kuat. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Sido kemarin tanggal 21 Juli untuk saham Sido aslinya net buy 7,3 masuk loh Sido. Kemarin tanggal 14 cukup lumayan liquid ya untuk saham Sido, lumayan rame.
Untuk aslinya yang masuk ada AK, BK, YU, dan yang keluar, oh sorry, kemarin tanggal 21, ini dari tanggal 14 belum kita ubah. Untuk kemarin tanggal 21 untuk aslinya yang masuk ada AK, BK ya, dan yang keluar CS. CS-nya masih terus jualan di saham itu, jadi harganya masih ditahan di bawah. Untuk besok sih perhatikan saya level 700 ya, semoga bisa breakout, tapi kalau langsung di buka merah jangan buru-buru entry, itu mending nunggu nunggu laporan kuartal 2-nya gimana ya untuk saham situ. Semoga aja bagus. Oke, itu untuk saham SIDO ya, tapi kalaupun naik itu mungkin cuman technical rebound aja ya, soalnya kalau lihat history dari, bulan Maret cenderung, bearish. Oke, itu untuk saham SIDO ya, perhatikan saya level 700 untuk besok. Selanjutnya kita cek saham ATES, dan untuk saham ATES juga kemarin naik ya, kemarin naik cuman belum terlalu tinggi, naik 1,44% aja. Kalau kita cek untuk transaksinya ATES, untuk ATES kemarin aslinya masuk lagi nih 16,6 M, jadi aslinya masih masuk ya. Ketika turun pun pas turun cukup dalam kemarin Kamis itu aslinya juga masih masuk. Untuk aslinya yang masuk ada BB versi asing masuk 25,4 M, dan ini kalau kita perhatikan malah 100% transaksinya untuk BB ini buy ya. Selain BB yang masuk aslinya ada AK, dan yang keluar, YU, BK. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan sih. Untuk ATES, kalau kita cek dari awal bulan ini, untuk saham ATES, ZP yang lebih paling banyak, dan untuk ZP-nya kemarin tanggal 21, mmm, masuk sih, cuman nggak terlalu banyak, 200-an juta aja. Jadi untuk ZP belum, keluar ya. Untuk saham ATES, perhatikan saja level ini sih, semoga nggak jebol di bawah 6.695 ya. 695 ini area support untuk saham ATES, dan resistennya ada di 745,40, itu untuk area resisten. Begitu untuk saham ATES. Semoga besok bisa naik sih, mengingat juga untuk aslinya terus masih cenderung masuk di saham ATES. Dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.